Pendidikan Indonesia terus berkembang menuju sistem yang tidak hanya menekankan pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih dikenal dengan P5. Melalui laporan observasi ini, kita akan menelusuri bagaimana MAN 2 Mataram dan SLBN 1 Mataram menerapkan P5 yang dipadukan dengan pendekatan deep learning, sebuah inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pengalaman mendalam. Pendidikan di Indonesia terus berkembang, di mana menuju sistem yang tidak hanya menekankan pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih dikenal dengan P5. Nah, jadi di sini ada sekolah MAN 2 Mataram dan SLBN 1 Mataram. Nah, melalui laporan observasi, kita akan menelusuri bagaimana MAN 2 Mataram dan SLBN 1 Mataram ini menerapkan P5 yang dipadukan dengan pendekatan deep learning atau sebuah inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pengalaman mendalam. Latar belakang dan tujuan. Apa sih latar belakang dan tujuan dari P5 dan deep learning ini? Nah, mari kita bahas. P5 ini hadir untuk menanamkan 6 dimensi utama profil pelajar Pancasila, di mana beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sementara deep learning yaitu sebagai pendekatan pembelajaran dengan mendorong siswa untuk berpikir mendalam, memecahkan masalah dan belajar secara adaptif sesuai dengan kemampuannya. Jadi, integrasi antara P5 dan deep learning diyakini mampu melahirkan siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan zaman digital. Pelaksanaan P5 di MAN 2 dan SLBN. Pada tahap perencanaan, kedua sekolah memiliki pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik peserta didik. Di MAN 2 Mataram, perencanaan proyek P5 dilakukan secara sistematis dengan tema-tema seperti kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, hingga suara demokrasi. Guru bertindak sebagai fasilitator, sementara siswa menjadi pelaksana utama kegiatan. Kegiatan nyata seperti outing kelas, simulasi pesta demokrasi, dan diskusi lintas mata pelajaran dilakukan untuk menanamkan nilai gotong royong, berpikir kritis, dan kemandirian. Berbeda dengan itu, di SLBN 1 Mataram, perencanaan lebih sederhana dan menekankan pada keterampilan hidup. Siswa dilatih melalui kegiatan seperti menanam sayur, membuat kerajinan, hingga simulasi jual beli sederhana. Semua dilakukan dengan bimbingan intensif dari guru agar sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing siswa. Secara teoritis, P5 berakar pada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi. Pendekatan ini diwujudkan melalui project based learning, di mana siswa belajar dengan mengerjakan proyek nyata. Nah, sementara itu, deep learning bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga pendekatan pembelajaran yang mendalam dan personal. Dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan, guru dapat merancang pembelajaran yang adaptif, menganalisis perkembangan siswa, dan menciptakan suasana belajar yang kontekstual serta bermakna. Penerapan deep learning di MAN 2 Mataram terlihat jelas pada pembelajaran bahasa Indonesia. Guru menggunakan lembar kerja berjudul Detektif Bahasa, di mana siswa diajak memecahkan misteri kebahasaan secara bertahap. Kegiatan ini membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan penuh tantangan. Siswa juga melakukan observasi langsung di lingkungan sekolah dan menuliskannya dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Dengan bantuan media digital seperti Quizzes, Mentimeter, dan Padlet, pembelajaran menjadi interaktif dan melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan terorganisir. Namun, pelaksanaan P5 dan deep learning tentu tidak terlepas dari kendala. Di SLB, perbedaan kemampuan siswa membuat sebagian sulit memahami konsep abstrak. Guru menyiasatinya dengan menyederhanakan tema proyek seperti mengubah tema suara demokrasi menjadi kegiatan pemilihan ketua OSIS yang sederhana.
Sementara itu, di MAN 2 Mataram, kendala muncul pada jadwal dan keterbatasan fasilitas. Sekolah menyiasati hal ini dengan mengintegrasikan tema proyek ke dalam kegiatan madrasah, melibatkan pihak luar, serta mengadakan pameran karya untuk mengapresiasikan hasil siswa. Kontribusi terhadap profil pelajar Pancasila. Kontribusi penerapan P5 dan Deep Learning sangatlah nyata. Kami sudah mewawancarai 2 sekolah, yaitu SLBN 1 Mataram dan MAN 2 Mataram. Di SLBN 1 Mataram, P5 membantu menanamkan nilai gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab melalui kegiatan yang praktis. Di MAN 2 Mataram, Deep Learning mendorong siswa berpikir kritis dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Misalnya, menulis teks argumentatif tentang pengelolaan sampah dan banjir. Kedua pendekatan ini membentuk pelajar yang berkarakter kuat, cerdas, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Terdapat dokumentasi kontribusi profil pelajar Pancasila di MAN 2 Mataram. Di sini saya mendapatkan 2 bidang dokumentasi. Yang pertama di bidang pendidikan kewirausahaan, kemudian yang kedua olahraga dan tasyakuran. Terdapat pula dokumentasi dari kontribusi profil pelajar Pancasila, yang dimana di SLBN 1 Mataram siswa melakukan pemilihan ketua OSIS dengan sistem yang sesuai dengan pemilihan umum, agar siswa-siswi mengerti bagaimana pemilihan umum yang sebenarnya. P5 dan Deep Learning bukan sekedar inovasi kurikulum, tetapi gerakan menuju pendidikan yang utuh, yang menumbuhkan akal, hati, dan karakter siswa. Guru diharapkan terus mengasah kemampuan mereka agar pembelajaran benar-benar mindful, joyful, dan meaningful, seperti semangat yang diusung oleh kurikulum Merdeka. Dengan demikian, sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan manusia Pancasila yang sesungguhnya.